Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Wahyu Liansah dengan NPM 201 Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum pidana dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Di sini saya mendapatkan materi yaitu definisi pengertian hukum. Menurut Metzger, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengaitkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat perbuatan tertentu. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut Wirjo Pradityo antara dalam hukum pidana tidak terdapat istilah alasan pembenar atau alasan pemaaf. Kemudian pertemuan kedua saya mendapatkan materi ultitum remedium, kemudian aliran klasik yaitu kekuasaan penguasa, kemudian aliran modern yaitu kekuasaan hukum, kemudian asas temporis delicti. Kemudian di pertemuan ketiga yaitu membahas tentang pidana mati dijalankan oleh Algojo dengan gantung diganti tembak mati. Pidana percobaan, pidana kurungan maksimal 1 tahun, pelepasan bersyarat, pidana kurungan. Kemudian membahas perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan, serta pidana denda minimal Rp375, kemudian pidana tutupan, serta alasan penghapus pidana dan RUU KUHP. Kemudian pertemuan selanjutnya membahas tentang pidana atau nestapa atau sanksi, keseluruhan larangan yang di ancaman tujuan pidana. Klasik, melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan dari penguasa. Kemudian modern, melindungi masyarakat dari kejahatan. Kemudian pertemuan selanjutnya, arti pidana yaitu penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Fungsi umumnya mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat. Fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak atau melanggar. Kemudian pengertian secara primer yaitu secara dalam penanggulangan kejahatan. Menurut sekunder, peraturan tentang kontrol sosial yang spontan. Tersier yaitu usaha melindungi masyarakat dari kejahatan. Kemudian pertemuan selanjutnya yaitu teori condition sine qua non atau teori ekuivalensi, yaitu sebab akibat atau menentukan perbuatan objektif antara manusia dan undang-undang. Kemudian ada teori individualisasi, yaitu mencari satu peristiwa terpenting yang menjadi sebab hilangnya nyawa seseorang. Kemudian pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang orang dapat dituntut dan dipidana, yaitu orang yang melakukan kesalahan. Unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan tanggung jawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.